Oke, perkenalkan nama saya Farel Jenarko. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dan tugas 2 di fuzzy logic. Oke, jadi langsung aja tugas yang pertama itu konteks masa itu Budi mengunjungi Uwin Chicken Crispy Hua Hua Mantap Jos. Parameter input 1 itu harganya itu 35.000 per box dan parameter input 2 itu kuantitasnya itu 5 buah. Nah, objektif itu suruh ngapain sih? Yaitu mengkalkulasi tingkat buy willingness Budi menggunakan algoritma logika fuzzy Mamdani. Oke, jadi arsitektur mesin Mamdani itu kayak gini. Langkah 1 itu Fujification, langkah kedua itu rule evaluation, langkah ketiga aggregation, dan langkah keempat itu defugification. Tahap 1 itu Fujification, variabel harga. Nah, di sini itu saya ngelakuin inputnya itu 35.000. Chipnya itu berarti kondisi 35.000 lebih dari 30.000. Jika medium sedang berarti di itu 70.000 kurang 35.000 dibagi 70.000 kurang 0 sama dengan 0,5. Lalu kalau expensive atau mahal di itu 35.000 kurang 30.000 per 30.000 sama dengan 0,1667. Nah, jadi nanti inputnya kan 5 buah. Jadi kalau misalnya sedikit itu dari 0 sampai 10. Jika normal itu 5 sampai 15 dan jika banyak itu antara 10 sampai 20. Kalau tadi sedikit itu 1 nilainya, kalau normal 0 dan kalau banyak itu 0 juga nilainya. Grafiknya kayak gini kurang lebih. Lalu ke tahap 2 itu rule evaluation. Jadi di situ dua aturan, yaitu hanya ada dua aturan yang memicu evaluasi karena nilai quantity view sama dengan 0. Oke, jadi rule 1 itu harga itu medium 0,5 dan banyak itu dan kuantitas itu sedikit. Jadi nanti pakai N, lalu kekuatan aturannya itu min 0,5,1 sama dengan 0,5 karena kan minimumnya. Rule kedua itu harga mahal dan juga kuantitasnya itu sedikit 1 nilainya, maka nanti aturannya itu min 0,1667,1, maka nanti yang diambil itu 0,1667. Nah, kemudian nanti buy willingness itu rendah atau low. Oke, tahap ketiga itu aggregation, yaitu penggabungan. Yang pertama itu alpha 1 0,5 dan alpha 2 itu 0,167. Nah, itu tuh dicari max-nya. Nah, max-nya itu kita dapat 0,5. Lalu tahap 4 itu pembentukan area output. Nah, dari grafik ini kita melihat bahwa segitiga 0,0,50 dengan persamaan Z50 kurang Z per 50, maka titik potong evaluasinya itu kita membatasi pada area ketinggian Y sama dengan 0,5. Nah, nanti kalkulasi potongan 0,5 sama dengan 50 kurang Z per 50. Nanti Z dapat 25, maka bentuk akhirnya itu trapesium dengan titik koordinat 0,25,50 dan titik maksimum itu 0,5. Tahap 4 itu diffusification, metode centroid. Jadi mencari titik berat Z dengan memecah trapesium menjadi dua area geometris dasar. Area 1 itu persegi, area 2 itu segitiga, kita anggap begitu. Oke, area 1 ini persegi, Z sama dengan 0 sampai 25, maka luas A1 sama dengan 25 dikali 0,5 sama dengan 12,5. Lalu momen satunya itu 12,5 dikali 25 per 2 itu 156,25. Area 2 segitiga Z sama dengan 25 hingga 50, maka luas A2 sama dengan setengah dikali 25 kali 0,5, maka 6,25. Momen 2 itu 6,25 dikali 25 tambah 25 per 3, nanti hasilnya 208,33. Maka total luas itu 18,75 dan total momennya itu 364,58. Ini tinggal ditambahin aja. Oke, jadi hasil akhir keputusannya itu dari tugas 1 ialah Z yaitu titik berat Z yaitu total momen dibagi total luas. Jadi nanti 364,58 per 18,75. Hasilnya itu kurang lebih 19,44. Nah, kesimpulannya tingkat buy willingness Budi itu pada angka 19,44 yang berarti low. Nah, keputusan ini masuk dalam kategori low willingness. Harga 35.000 untuk 5 potong ayam dinilai tidak memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk memicu keinginan pembelian seketika. Oke, selanjutnya itu tugas kedua. Berarti tugas itu tentang batas ekstrim sistem menggunakan logika fuzzy Mamdani. Misi 1 itu mencari kondisi yang dimana sistem menghasilkan nilai output diffusification minimum, dan kedua yaitu mencari kondisi yang dimana sistem menghasilkan nilai output diffusification maksimum. Nah, apakah output sistem ini berhasil menyentuh angka 0 absolut atau 100 absolut? Oke, next. Berarti skenario output minimum berarti kondisi inputnya misalnya harga sangat mahal 60.000 dan kuantitas itu sangat sedikit, 1 buah, maka evaluasi logikanya itu Fujification mutlak, berarti expensive-nya 60.000 sama dengan 1 dan
sedikitnya itu sama dengan 1, nanti evaluasi aturannya itu expensive and few, maka akan menghasilkan low, berarti nanti nilainya 1. Nah, karena nanti hasilnya 1, maka grafik berbentuk segitiga utuh 0, 0, dan 50. Nah, pintasan sentroid segitiga penuh itu nanti Z-nya itu titik berat Z sama dengan A tambah B tambah C per 3, yaitu 0 tambah 0 tambah 50 bagi 3 sama dengan 1 sama dengan 16,67. Oke, jadi skenario output maksimum itu kondisi inputnya itu harga sangat murah atau bisa jadi gratis, lalu kuantitasnya itu maksimal 20 buah. Maka nanti evaluasi logikanya itu verifikasi mutlaknya itu chip 0 sama dengan 1, dan juga nanti saat dia many 20 dia juga nilainya 1. Nanti evaluasi aturannya itu chip and many akan menghasilkan high yang dimana nanti alpha sama dengan 1. Nanti karena alpha sama dengan 1, maka nanti grafik memicu kepenuhan absolut pada himpunan tinggi, jadi 50, 100, dan juga 100. Nanti pintasan sentroid segitiga penuhnya yaitu titik berat Z sama dengan A tambah B tambah C per 3, itu rumusnya. Lalu nanti sama dengan dari tadi masukin angkanya 50 tambah 100 tambah 100 bagi 3, hasilnya itu 83,33. Nah, nanti maka nanti batas minimum sistem pada skenario 60.000 per 1 buah, maka nanti limit bawahnya itu 16,67, sedangkan batas maksimum sistem skenario harga murah ataupun gratis per 20 buah, maka nanti limit atasnya itu 83,33. Nah, nanti dalam metode diversifikasi sentroid ini output tidak akan pernah mencapai nilai absolut 0 ataupun 100 meskipun input dalam kondisi paling ekstrim yang memungkinkan. Hal ini terjadi karena metode ini secara matematis mencari titik berat, yaitu Z tadi, yang sifat alaminya itu selalu menarik nilai akhir condong ke arah pusat lingkaran ke pusat pangkalan segitiga tersebut. Maka dari itu nanti dia akan menghindari batas tepi murninya. Kesimpulannya itu, logika Fuzzy Mamdani terbukti sangat andal dalam mengonversi ambiguitas persepsi manusia menjadi keputusan matematis yang terukur dan stabil. Validasi kasus tugas 1, jadi itu tingkat keputusan terkalibrasi sempurna pada 19,44 law melalui pemotongan area trapesium yang presisi. Nah, pada tugas 2 itu himpunan Fuzzy saat ini membatasi Bloom's output pada rentang 16,67 hingga 83,33, yang dimana membuktikan sifat dasar metode sentroid yang menghindari nilai ekstrim absolut. Dan ya, sekian, terima kasih.